Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walau sudah sore tetap semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, jumpa kembali dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang membuat tugas soal pilihan ganda di Google Classroom menggunakan Google Form. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka Classroom google.com. Ini saya sudah masuk ke kelas yang saya buat, baik saya sebagai peserta maupun sebagai guru. Ini saya sebagai peserta, di sini juga saya sebagai peserta, ini saya sebagai peserta. Yang lain yang tidak ada gambarnya berarti saya sebagai gurunya. Oke. Langsung saja saya pilih kelas yang ini yang sudah selesai, atau pilih kalau yang punya kelas percobaan silakan pilih kelas percobaannya. Oke, klik di kelas percobaan. Kalau pada yang saya sampaikan ini adalah saya pilih kelas yang ini yang sudah berlewat, saya jadikan sebagai latihan. Oke, kemudian akan muncul 4 menu utama ini. Ini di laptop ya. Kalau di HP tampilannya biasanya muncul hanya 3. Forum, tugas kelas, sama anggota, kecuali HP-nya disetting situs desktop. Tampilannya seperti tampilan di desktop. Oke. Pilih tugas kelas. Nah, kemudian kita akan membuat kuis. Klik buat ya. Klik ini button plus yang ini buat. Kemudian klik tugas kuis yang nomor 2, urutan nomor 2 ya, kita ulang. Tugas kelas, klik buat ya, pada menu tugas kelas klik buat, pilih tugas kuis yang ini yang nomor 2. Oke. Oke, kemudian beri judul. Misalnya ini adalah soal uji coba. Oke, uji coba saja. Uji coba kelas percobaan. Ya, misalnya begitu ya. Oke, petunjuknya nanti silakan dikasih petunjuk. Misalnya silakan kerjakan soal berikut. Nanti misalnya kasih password token soal. Misalkan saya ambil bilangan prima 2, 3, 5, 7. Bilangan 4 bilangan prima yang pertama. Nah, ini. Jadi kuisnya form Google Formnya sudah disediakan. Kemudian sebelum ini coba kita setting dulu. Misalnya apakah kita ngasih batasan waktu? Misalnya kita kasih batas waktu, katakanlah hari ini tanggal 18, lalu waktunya paling tidak 23.59, atau kalau saya tengok di Indonesia Tengah 22.59. Oke. Topiknya, nah silakan mau diuji teman topiknya, apakah perlu topik atau tidak. Kalau tanpa buat topik, otomatis ketika siswa masuk Google Classroom maka dia akan muncul di paling atas karena itu yang terbaru diupload. Kalau misalnya mau dimasukkan di topik tugas atau ulangan, silakan dipilih. Kalau di topiknya sudah dibuat terlebih dahulu sebelumnya ya, karena ini ada hubungannya dengan sebelum membuat soal biasanya kita harus membuat topik dulu. Oke, misalnya pilih topik saya di sini membuat soal dan kuisis. Tanggal waktunya hari ini 22.59. Di kelasnya tadi adalah pilih kelasnya. Ini saya pilih ini. Kalau mau di semua kelas silakan dicentang semua. Oke ya, ini sudah untuk dijalankan, kemudian semua ditujukan ke semua siswa. Nanti kalau sudah selesai buat soalnya baru ditugaskan. Oke, kita langsung buka blank quiz. Oke. Nah, otomatis seperti ini. Nah, sebelumnya langsung kita buat saja. Misalnya ini soal
uji coba kelas percobaan. Oke, silakan diisi dulu, isilah nama lengkap, isilah data berikut, kemudian kerjakan soalnya. Semoga sukses. Oke, lalu kita buat pertanyaan. Nama lengkap. Ini dibuat jawaban singkat. Centang wajib diisi. Lalu kita akan menambahkan lagi. Jadi kalau dari buatnya langsung dari form, nanti otomatis sudah berupa kuis. Tidak perlu lagi kita setting sebagai kuis. Dia akan muncul seperti ini ya. Klik tambahkan soal. Nama lengkap misalnya kelas. Ini kita pilih format kotak centang, wajib diisi. Lalu misalnya diisi kelasnya berapa, kelas berapa diisi, misalkan oke, kelas 8A, lanjut 8B, 8C dan seterusnya. Sudah wajib diisi, sudah selesai. Misalnya apalagi yang perlu? Oh, perlu nih nomor absen, silakan diisi nomor absensi kelas ya, atau nomor absensi saja diisi begitu. Jawabannya singkat, wajib diisi. Oke ya. Oh, ini jangan sampai validasi untuk Diano. Hilangkan saja validasi sama responnya apa namanya? Oke, deskripsinya. Kemudian ini kan sudah ada nama lengkap, kelas, nomor absensi, kita tambahkan token. Klik tambahkan pertanyaan lagi. Oh, mana nih? Oke. Tambah. Oke. Lalu kita isi dengan token atau password. Password. Oke. Ini wajib diisi, klik centang di sini validasi respon, ya harus pastikan ini tercentang. Kemudian pilihlah misalnya di sini dibuat harus sama dengan. Jadi siswa akan bisa masuk ke lembar soal jika memasukkan token yang sama seperti yang kita input. Oke. Jadi ini formatnya angka atau bisa juga teks, bebas ya. Kita pilih saja dulu angka sama dengan, ya ini pilih sama dengan, kemudian isikan angka tadi seperti yang kita buat di deskripsi soal 2357. Nanti kasih keterangan di sini. Maaf, token Anda salah. Silakan hubungi gurumu. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan membuat bagian soal. Ini kan baru satu bagian. Bagaimana cara menambahkan bagian soal? Klik yang ini. Tambahkan bagian. Oke, sudah muncul seperti ini. Ini bagian soal. Langsung aja. Soal ulangan harian uji percobaan. Sudah, boleh. Keterangan deskripsinya, pilihlah jawaban salah satu jawaban yang tepat. Oke. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, klik tanda button plus yang di sebelah kanan pertanyaan yang ini ya. Ini. Nah, buatlah soal pilihan ganda. Misalnya saya buat yang sederhana saja, 1 kurangi 2 kali 5 sama kali 5 sama dengan titik. Buat dia pilihan ganda, wajib diisi. Nah, masukkan optionnya, misalnya berapa, ada tulis min 5, kemudian berikutnya berapa, atau misalnya
Oh ya, min 5, minus 6, min 8, minus 9. Oke, kalau mau langsung dibuatkan kunci jawabannya. Kasih kunci jawabannya misalnya kalau 5 soal kita kasih skor 20. Selesai. Tambahkan lagi soal hingga kita buat 5 soal dan seterusnya, langkahnya sama. Kita buat sederhana saja. 3 kali 5 kurangi kurung minus 2. Misalnya ini misalnya contoh ya. Kita buat soal yang sederhana saja untuk di sini. Ini jawabannya adalah pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda, wajib diisi. Kemudian isikanlah optionnya. Misalnya di sini yang berapa? 13, 15, 17 dan seterusnya 19. Oke. Oh ya, tadi ini kita belum buat kuncinya. Kunci jawabannya apa? Ini tadi kunci jawabannya misalnya ini. Kita edit ya. Lalu ini kunci jawabannya kita kasih skornya 20. Ini skor 20. Lalu kita isi kunci jawabannya berapa nih? 3 kali 5, 15. Kurangi min 2 berarti ini jawabannya. Selesai. Tambahkan lagi masih 3 soal. Kita mau buat contoh 5 soal saja. A tambah 2B sama dengan 10. Jika B sama dengan 4, maka nilai A sama dengan TTTT. Oke. Saya skip dulu videonya, yang jelas buatlah soal sebanyak 5. Oke. Ini soal sudah kita buat sebanyak 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita atur time limit, time apa namanya? Setting time limiternya ya. Kita klik ikon ini. Kalau belum kita harus install dulu lewat ini. Klik add-on nanti ya. Cari ini, pasang ini. Form limiter. Ya otomatis dia muncul di sini. Kalau sudah terinstall ada muncul tulisan ini terinstall ya. Ini tulisannya terinstall. Oke. Ini saya tutup saja karena sudah terinstall. Lalu klik button ini pengaya atau add-on. Pilih form limiter. Sabar. Ini kita pause dulu, kita refresh dulu soalnya. Oke, ya saya refresh. Oke, baru kita ulang. Klik pengaya from limiter prod. Oke. Nah, muncul seperti ini. Klik set limit. Akan muncul tabel di sebelah kanan. Oke. Misalnya kita mau uji coba apakah berhasil atau tidak yang kita atur, lihat jam di laptop atau di HP-nya. Kalau di HP agak susah ya. Bagus di laptop. Klik pilih select ini, select ada 2, date and time, number of response. Pada kesempatan ini kita menggunakan date and time. Oke, di sini diisi tanggal, misalkan karena kita mau uji coba apakah berhasil atau tidak. Klik ini, klik tanggal hari ini berarti tanggal 17. Kemudian select time-nya, ininya perhatikan AM sama PM ya. Kalau sekarang itu kan sudah menunjukkan PM. Nanti coba dilihat di misalnya di jam laptopnya sekarang menunjukkan jam berapa. Katakanlah di sini ya, di tempat saya ini menunjukkan jam 6.03 PM waktu Indonesia Tengah. Oke, saya pilih berarti jam 6 PM ya. Jam 6 PM. Kemudian lebihnya saya kasih lebih sedikit. Ini jam 6.03 saya kasih waktu misalkan set 2 menit ya. Berarti saya kira-kira gini. Atau oke ya, jam 6 lewat 05 PM
kira-kira 2 menit setelah ini, atau ditambahkan misalnya berapa menit. Yang jelas harus ada selisih waktu di jam laptop sama yang kita setting. Oke, kalau sudah klik setting, ini kemudian save enable. Oke, kalau sudah muncul tersusun ini save, maka sudah, ini ditutup saja. Nah, oke, untuk melihatnya nanti klik ini, klik menu respon ini, pratinjau, tunggu beberapa saat. Kalau waktunya masih belum menunjukkan, belum lewat dari waktu yang kita setting, maka tampilan di pratinjaunya masih seperti ini. Ini berarti masih bisa kita mengerjakan, siswa masih bisa mengerjakan. Namun, kalau waktunya sudah habis, maka akan muncul. Coba misalnya ini kita isi dulu, ya, otomatis nanti akan misalnya Mr. B 8A, nomor absensinya misalnya 6, terus passwordnya kita coba salah, misalnya 1, 2, 3, 4. Oke, password Anda salah, kita rubah 2, 3, 5, 7 berikutnya. Nah, ini baru bisa masuk, ya, sudah bisa masuk. Kebetulan jamnya masih bisa masuk. Nah, tapi kalau sudah nanti tidak bisa. Coba kita refresh. Tunggu waktunya melebihi dengan jam yang disetting pada di soal, di kuis. Oke, ini sudah bisa kita kerjakan, ya. Misalnya kita kerjakan sembarang, nanti muncul cepat-cepatan. Oke, kita kirim, masih sempat kita kirim. Ya, kita akan buktikan. Nah, oke, lihat skor. Untuk melihat skor, ya. Oke, 100/100. Artinya benar semua. Saya kembali ke soal. Kita tunggu, ini sudah ada respon satu orang, ya. Kita lihat responnya. Nah, langsung muncul lagi sudah seperti ini, tidak menerima tanggapan. Artinya soal yang kita buat itu, yang settingan waktunya siswa sudah tidak bisa mengerjakan karena melebihi atau sudah lewat dari tenggat waktu yang kita berikan. Coba kita buktikan. Kita lihat ulang pratinjaunya. Ini saya tutup dulu, tetap di sini. Kita lihat pratinjaunya. Oke. Ini menunjukkan siswa tidak bisa lagi mengerjakan, maka settingan time limiternya itu sudah berfungsi. Nah, inilah yang akan biasanya kalau yang dikumpulkan sebagai tagihan tugas. Oke, seperti itu. Ini tapi tadi saya langsung membuatnya di Google Form, di kelas Google Classroom menggunakan menu yang tugas kuis. Oke, kalau sudah seperti ini kita copy saja, blank kuisnya ini diganti dengan di sini kontak path. Ya, kita ulang, ini di blok, copy, kemudian pindahkan di sini, ini di blok, klik, paste. Jadi tampilan header di sini, bagian header sama di judul yang muncul nanti di form itu sama, ya, biar memudahkan kita melihatnya. Oke, gitu ya. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan manakala time waktunya sudah dihabis. Bagaimana menyeting ulangnya? Kalau mau disetting ulang, maka klik yang ini, ya, menghilangkan settingan tadi, karena kan tidak bisa direspon ini. Siswa sudah tidak bisa mengerjakan karena waktunya sudah habis. Kita setting ulang, kita buat enable for limit road, set limit, ya. Oke, ini klik disable, matikan sajanya. Klik disable, otomatis dia berubah. Ya, otomatis waktunya pasti bisa. Kita atur lagi, misalnya mau dikasih tambahan waktu, kita atur ulang.
Misalnya dikasih 21 hari, 18, waktunya paling lambat ditunggu jam berapa. Misalnya kalau pagi, misalkan paling lambat jam 9, tepat 9.30 sudah harus selesai mengerjakan. Misalnya seperti itu ya, klik lagi Save Enable. Oke, ini tutup. Oke, tidak perlu lagi mengcopy paste link ke Google Classroom. Kenapa? Otomatis dia akan muncul. Oke, ini nggak usah, kan biasanya kan kalau kita mau mengirim, klik ini kirim, kemudian kita ambil linknya ya. Ini di copy, diperpendek, copy ya, salin. Tapi nggak perlu ya. Ini kita batalkan saja. Ya. Oke, kita lihat di Google Classroom. Buka kembali Google Classroom-nya, tugasnya. Oke, ini otomatis ya. Coba kita refresh. Oke, di tugas tadi di materi ini dia ya. Kita lihat karena tadi kita buat tugasnya adalah dipasang di topik membuat soal dan kuisis. Kita lihat ini, klik saja, kemudian kita edit. Ya, otomatis dia muncul di sini. Jadi tidak perlu lagi kita copy paste. Lalu tugaskan. Kita buktikan dia langsung muncul. Oke. Ya. Kita cek di menu mengelola membuat soal. Nah, ini dia. Ya. Sudah muncul. Inilah soal yang kita buat tadi. Soal uji coba kelas responnya. Oke. Seperti nanti tinggal kita lihat klik ya. Otomatis ini sudah bisa dibuka kembali karena waktunya sudah kita rubah. Seperti itu. Ya. Jadi membuat soal di pilihan ganda kalau kita sudah punya kelas Maya, kelas online di Google Classroom bisa dilakukan di Google Classroom. Nah, saya ulang kembali, cara membuatnya adalah di menu tugas kelas, kemudian klik buat, pilih tugas kuis, ya, beri judul, kasih petunjuk, berikan tokennya di sini, kemudian diatur tenggatnya, topiknya dimasukkan di mana, kemudian ditujukan ke semua siswa. Ini pilih kelas ya. Kemudian nanti langsung klik ini, kemudian mengetik manual. Oke, seperti itu. Ini saya tutup saja. Saya tidak, karena sudah membuat, dan itu tadi otomatis akan muncul di sini. Di mana tadi, di topik tugas ya. Ini tadi yang kita buat. Tenggatnya adalah sesuai akan muncul di sini. Jadi di tampilan HP laptopnya siswa itu akan muncul pemberitahuan bahwa tugas yang diberikan itu tenggatnya paling lambat besok 22.59 sesuai settingan yang kita berikan. Oke, demikian tutorial membuat soal pilihan ganda di Google Classroom menggunakan menu tugas kuis dengan platform Google Form yang kita gunakan terintegrasi langsung ke Google Classroom. Kemudian di soal kita setting berikan kode token dan setting time limiternya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nantikan lagi tutorial berikutnya tentang membuat soal dengan menambahkan timer countdown. Jadi waktu mundur. Cekidot. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.